Oke, para sahabat, hari ini kita akan bercerita tentang salah satu profesi yang sedang banyak diminati. Profesinya adalah, kita bicara mengenai salah satu profesi, yakni profesi yang terjun ke lapangan, yang kegiatannya itu luar biasa karena banyak dampak dari informasi yang disampaikan oleh profesi ini. Profesinya adalah jurnalis. Oke, di samping saya ada salah satu teman saya yang profesinya sebagai jurnalis. Nah, kita akan sedikit bincang-bincang mengupas tentang dunia jurnalis, karena jurnalis ini kita harus tahu bagaimana cara agar kita menjadi seorang jurnalis, apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengikuti perkuliahan di jurusan apa agar bisa menjadi seorang jurnalis. Saya wartawan lah kalau bisa dibilang, pemula. Saya ini baru 1 bulan bergelut dalam dunia ini ya, Jurnalistik. Ya, dalam dunia jurnalistik. Oke, dulu bisa ceritakan nggak bagaimana prosesnya sehingga bisa menjadi seorang jurnalis? Saya dulunya kuliah kalau di kampus saya fakultasnya fakultas dakwah. Berarti Universitas Islam? Ya. Oke, keren. Saya di sebuah kampus Universitas Islam Negeri. Pertanyaan nih, ya, karena kita untuk penonton Indonesia, bang ya. Oh iya, benar. Ya, begitulah di daerah Sumatera. Program apa? Program studinya apa? Kalau jadi gini, bang, jurusan saya itu sebenarnya komunikasi penyiaran Islam. Jadi itu ada terbagi 3 pada zaman saya itu. Peminatannya? Ya, saya 2015 waktu masuk itu kan, saya pertama SMA tahun 2015. Jadi saya bingung nih. Dulu SMA tuh agak minat kayak bahasa-bahasa gitu lah kan. Masih bimbang mau kemana kan, mau ngambil sastra atau mau ngambil media gitu. Karena di Jambi itu kan saya tidak tahu nih awalnya ada jurusan jurnalistik. Sudahlah, nanya-nanya sama saudara, om gitu kan, rupanya ada di Jambi. Sorry, Tit. Ada di Jambi. Ada di Jambi, Tit. Jadi gitulah. Nah, ada konsentrasinya itu public relation. Oke. Tapi udah mati, saya juga. Udah nggak ada lagi. Iya. Kemudian komunikasi penyiaran Islam sendiri. Oke. Tapi lebih ke dakwah sih itu tuh sebenarnya, karena mahasiswanya banyak yang agak ke dakwah-dakwahan. Kemudian baru ilmu jurnalistik. Itu di zaman kita ada 2 lokal gitu. Oke. Terus setelah selesai pendidikan di kampus, kemudian langsung dapat kerjaan sebagai wartawan. Jadi gini bang, awalnya tuh kita tuh kenal sama media. Ada dosen kita yang ngajak, dia ada kegiatan itu lah, organisasi dia kan, dia kenal beberapa jurnalis, tapi kita nggak follow up. Jadi ya kita kadang-kadang kemudian gitu kan, untuk magang kita 2018 bulan berapa ya? PPL ya? Ya, PPL magang lah kita di stasiun TV swasta di Jambi. Kemudian kerja di stasiun TV itu? Enggak Oh, Pak. enggak. Jadi magang lah selama 2 bulan tuh di stasiun TV kan, besar nih stasiun TV-nya besar kan, sekitar berapa kabupaten gitu lah, paling besar lah di provinsi Jambi. Jadi kita magang di situ selama 2 bulan. Kita liputan nih, disuruh turun ke lapangan, belajar. Awalnya ya? dari redaksi ada tuh redakturnya ngajarin kami. Di kuliahan itu kami kan diajarin kayak media koran online Yeah. gitu, tapi kalau di TV Beda lagi. nggak diajarin pada kuliah, bukan nggak diajarin sih, mungkin Pas belajarnya aja lagi main-main mungkin ya? nggak juga sih, ada tapi nggak dalam. Kayak nulis berita di nulis berita di stasiun TV itu gimana gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita diajarin lah di Mungkin situ. proses peliputannya antara media televisi dengan media online atau media cetak itu Beda. hampir sama, tapi ada perbedaan di dalamnya. Perbedaannya ada. Kalau online sama koran kan hampir sama nih.
Kalau TV pasti beda karena kita butuh kamera, itu kan butuh gambar yang mendukung gitu kan. Kalau TV kalau online gitu kan, misalnya ke tempat ini langsung cuma 3 foto atau 4 foto gitu Udah selesai. Kalau TV kan kita butuh banyak gambar mendukung kayak 10 detik satu frame gitu kan. Jadi kita belajar lah di situ. Tapi sekarang kerjanya di media televisi atau media cetak atau media online? Kita di media online. Oke, di media online ya. Ya, kita Tapi kalau disinggung masalah PPL tadi, ketika adik-adik yang berada di program studi jurnalistik kemudian magang atau PPL di salah satu media, apakah mereka itu nanti setelah tamat akan otomatis itu bisa kerja di media tersebut? insya Allah lah bang, kalau dia aktif gitu, produktif, gambarnya bagus, tulisannya bagus, insya Allah ditarik lah. Kemarin kita juga sempat hampir diajak gitulah kan, tapi isu-isu juga sih nggak diajak juga. Tapi kan sekarang alhamdulillah walaupun nggak diajak di media yang tempat PPL dulu, tapi kan sekarang alhamdulillah dapat kerjaan di media yang lain. Iya, kita dapat juga di media di Jambi lah, lokal kan. Berarti ada harapan ketika kawan-kawan mahasiswa yang kuliah di jurusan jurnalistik, kemudian mereka ini PPL atau magang di tempat yang tepat, kemudian kinerjanya bagus, itu besar kemungkinan akan direkrut oleh besar bang. Itu kita, teman kita tuh bang, ada di media koran gitu kan, itu ada 2 orang bang, adik tingkat saya sama teman satu lokal saya. Itu juga dari magang dia bang awalnya, karena dia produktif, gila bang, balik ke jam 1 dia. Ini pesan juga untuk kawan-kawan mahasiswa ketika PPL atau ketika magang, jangan main-main. Iya, Serius, jangan malas kalau dimarahin sama senior. kadang kita kan berpikir nih, ini orang siapa? Ini dosen bukan, kita cuma magang di sini. Kok marah-marah? Iya, kalau kita mungkin ya, kalau magang di instansi pemerintahan ya mungkin kita nggak dapat ilmu. Ya menurut saya sih, karena beberapa kawan juga banyak yang ngeluh kalau di instansi pemerintahan. Tapi kalau di media, insya Allah lah beberapa media itu memang ngajarin nian gitu nah. Karena kebetulan juga yang di kantor itu kebetulan kebanyakan juga orang-orang kampus kita juga. Jadi ada tingkat pedulinya tuh ada gitu nah. Wah ini dari kampus kita, pasti diajarin lah sama dia. Tapi kalau boleh tahu kan ini udah lumayan lama ya jadi jurnalis atau jadi wartawan? Enggak, saya baru kalau bahas apa lama tuh enggak, tapi saya kan jeda-jeda nih. Jeda-jeda gitu kan. Tapi enggak pernah 1 tahun lebih lah. Enggak belum sampai lah bang. Kalau bisa kita bilang itu sempat bulan 1 selama 2 minggu. Sekarang udah masuk jalan 2 bulan. Kalau bisa itu dibilang 3 bulan lah. Tapi sama magang mungkin kita bisa omongin 6 bulan lah. 6 bulan lah kalau bisa dibilang kan, kalau di dunia. Tapi selama 6 bulan ini tentunya udah kenal banyak wartawan dari media mana aja. Kemudian banyaklah kenal orang-orang yang berada di dunia jurnalis ini ya kan. Lumayan lah, beberapa juga saya tuh kadang, saya ini kan baru, belum ada organisasi profesi gitu kan. Kalau tapi gini, pernah nggak ketemu teman atau sama-sama wartawan atau jurnalis yang background pendidikannya nggak ada korelasinya sama sekali dengan profesi ini, ada nggak? Banyak bang. Kalau banyak, saya ketemu nih ada tuh, dia itu alumni pendidikan agama Islam, itu ada. Kemudian alumni hukum, kalau hukum sih masih agak mending ya, karena paham lah tentang aturan-aturan. Karena ada hukum media massa kan, di sana kan pasti ada belajar dikit. Ada juga yang dari ekonomi. Ada berarti juga untuk adik-adik mahasiswa atau kawan-kawan mahasiswa sendiri yang memang kuliah di jurusan jurnalis, untuk profesi wartawan ini sebenarnya masih banyak sekali dibutuhkan orang-orang yang memiliki gelar dengan pendidikan jurnalistik untuk menjadi seorang jurnalis ya. Iya betul bang. Karena memang kebanyakan tuh orang-orang yang kayak pimpren, redaktur. Kalau saya yang ketahui ini menurut saya nih kan, ini ceritanya kan menurut saya nih, bukan saya kan belum profesional. Kan sudut pandang. Iya. Kamunya bukan sudut pandang orang lain. Orang lain mau bilang kok ini nggak benar, ini kan kita bicara tentang persepsi kalau orang. salah ya silakan komen di bawah. Iya. Biar kita perbaiki nanti, kita ulang lagi kan nanti besok. Jadi kalau saya lihat memang banyak yang nggak
bukan dari jurusan jurnalistik Dan jadi wartawan ya. dan jadi wartawan ya. Jadi ini mungkin sedikit pesan juga untuk adik-adik yang masih SMA yang punya cita-cita untuk jadi jurnalis, mau jadi wartawan segala macam. Ya kuliahlah di jurusan jurnalistik karena alurnya pas. Karena nanti ketika mereka tamat ingin jadi wartawan itu walaupun dari jurusan lain atau dari fakultas lain itu ada juga yang jadi wartawan, tapi kan tetap yang diprioritaskan orang itu ketika ingin melamar kerja. Kalau saya sendiri jadi misalnya Binpret di sebuah media, ini jurusannya beda dengan yang saya butuhkan walaupun orang ini punya kompetensi atau kemampuan, tapi yang saya utamakan ya orang yang memiliki pendidikan di dunia jurnalistik. Jadi gini, kalau saya belajar selama 4 tahun setengah lah, saya kan dari 2015 kuliah sampai 2019 awal sudah kemarin. Jadi kebanyakan kita belajar memang banyaknya tahu lapangan tuh memang dari pergaulan gitu kan. Kan banyak nih senior juga kan, kita ngobrol sama dia mana jadi liputan. Terus gini, apa sih enaknya pekerjaan wartawan ini? Ada nggak kelebihan yang didapat setelah menjadi wartawan? Atau kemudahan atau gini loh, jadi wartawan itu enaknya?